Halo, kami dari kelompok 3 dan hari ini kami akan menjelaskan tentang gangguan fungsi tangan pada spinal cord injury level cervical yang kami pelajari dari kedua jurnal berikut. Sebelum kita mulai, ini adalah anggota dari kelompok kami. Ayo kita mulai penjelasannya. Trauma pada sumsum tulang belakang leher dengan kelumpuhan ini sering mengarah pada pola tertentu yang didasarkan pada adanya kelompok otot utama yang tidak berfungsi. Fungsi otot yang tersisa adalah dasar di mana perawatan yang tepat dapat diberikan. Aspek perawatan yang paling penting dalam setiap situasi paralitik adalah pemeriksaan yang akurat untuk menilai kekuatan otot, membuat daftar otot yang berfungsi, dan menguji sensasi. Perawatan tangan yang tepat pada cedera sumsum tulang belakang servikal ini mewakili sebagian kecil dari ekstremitas atas. Tak perlu dikatakan lagi bahwa pengelolaan kelumpuhan tulang belakang ini sulit dan kompleks, bahkan membutuhkan banyak bantuan dari para spesialis. Semua aspek masalah mental dan fisik pasien harus dipertimbangkan. Meskipun tangan mewakili sebagian kecil pasien, ini sangat penting juga loh, terutama bagi pasien dengan kelumpuhan yang parah. Pendekatan sistematis dan terorganisir untuk pengelolaannya juga sangat penting jika ingin mencapai rehabilitasi yang maksimal. Mengenai level cedera, kebanyakan cedera pada sumsum tulang belakang menyebabkan tingkat neurologis yang cukup banyak dan jelas kerugiannya. Nah, kehilangan neurologis dan sisa fungsi gerak dijadikan sebagai dasar untuk peresepan pengobatan dan memprediksi potensi fungsional sehingga pemulihan akan terencana dengan baik nantinya. Tidak semua cedera sumsum tulang belakang menghasilkan tingkat cedera yang berbeda. Pemulihan fungsi neurologis dari berbagai jenis dan tingkatnya kadang-kadang terjadi, tetapi mayoritas pasien dengan cedera tulang belakang menunjukkan tingkat defisit neurologis. Garrett dan kawan-kawan pada tahun 1964 telah mengklasifikasikan cedera saraf serviks menjadi 4 tingkat disabilitas. Hilangnya intrinsik tangan, hilangnya semua otot tangan, hilangnya trisep dan latissimus, serta hilangnya ekstensi pergelangan tangan dan kontrol lengan yang buruk. Otot intrinsik tangan akan melemah atau hilang pada tingkat terendah cedera serviks. Sisa ekstremitas atas biasanya normal, sehingga pasien dengan kehilangan tersebut diharapkan untuk mandiri pada kursi roda dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Nah, jenis kecacatan ini seharusnya tidak menghalangi aktivitas pasien yang bersekolah atau bekerja di luar rumah. Cacat fungsi tangan pada area ini didasarkan pada penurunan kemampuan untuk menggerakkan ibu jari dengan jari lainnya seperti ekstensi dan fleksi jari, sehingga hilangnya intrinsik tangan sepenuhnya akan membuat genggaman kurang akurat dan kurang efektif. Tingkat kelemahan yang berbeda dapat memberikan fungsi tangan yang mendekati normal. Sebaliknya, pada tingkat kelemahan yang sedikit lebih tinggi, semua fungsi otot sukarela atau otot lurik di tangan akan hilang. Nah, fungsi otot yang tersisa pada pergelangan tangan dan lengan bawah biasanya meliputi extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, flexor carpi radialis, pronator teres, serta brachioradialis. Pada level disability yang kedua, yaitu loss of all hands muskulatur, pada tingkat kedua ini, semua voluntary muscle function di tangan hilang. Fungsi otot yang tersisa pada wrist dan forearm meliputi extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, flexor carpi radialis, pronator teres, dan brachioradialis. Genggaman pada tingkat ini jauh kurang efektif. Pada tingkat ini, pasien hampir sama independennya dengan tingkat sebelumnya, namun membutuhkan effort lebih dalam melakukan kegiatan. Genggamannya lemah dan lack of dexterity. Pada disability yang ketiga, yaitu loss of triceps dan latissimus, pada tingkat ketiga ini, functional tricep dan latissimus dorsi tidak ada. Voluntary muscle function di wrist dan forearm hanya extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, dan brachioradialis. Potential functional mirip dengan tingkat yang kedua, tetapi dalam melakukan kegiatan sedikit lebih sulit.
Di level disability yang keempat, yaitu loss of wrist extension dan forearm. Pada tingkat keempat ini, fungsi bicep dan bahunya lemah atau bahkan tidak ada. Pada tingkat ini, pasien severely handicapped. Untuk perawatan dini ini, ketika penyelarasan tulang belakang leher telah tercapai dan ukuran kanal tulang belakang telah dipulihkan, imobilisasi harus dilakukan dengan mempertahankan posisi berbaring pada bingkai, penyangga, atau fusi. Sebuah tangan yang diletakkan mendatar di sandaran lengan bingkai putar pasti akan berkembang menjadi tangan datar yang kaku. Tangan yang dibiarkan menggantung tanpa penopang akan sering menyebabkan kelumpuhan pada ekstensor pergelangan tangan. Perhatian khusus harus diberikan pada abduksi bahu pasif, ekstensi siku, fleksi metakarpofalangeal, dan abduksi ibu jari. Tetapi tidak untuk menyingkirkan gerakan lain. Jika sesuai, fungsi otot aktif harus dilakukan dan harus mengarah pada latihan ketahanan aktif. Ini memiliki aplikasi yang bagus untuk ekstensi pergelangan tangan. Tangan otomatis dengan efek tendonesisnya diinginkan dan upaya harus diarahkan untuk membuatnya seefektif mungkin. Pada stage kedua, yaitu ada leg care, pada 6 hingga 8 minggu setelah cedera dan tidak lama kemudian, sebagian besar pasien akan duduk di kursi atau dalam proses transisi ke duduk di kursi. Ini adalah periode di mana pasien diedukasi tentang masalahnya dan tentang cara hidup baru yang harus dipelajarinya, termasuk pelatihan dalam penggunaan tangan. Metode yang digunakan untuk meningkatkan fungsi ekstremitas atas adalah yang pertama ada positioning dan proper exercise, external spleen dan bidai, dan ada surgical procedure. Pada tingkat kecacatan pertama, di mana otot intrinsik telah hilang atau melemah, fungsi tangan bisa dibuat hampir normal dengan opponent transfer. Ini tergantung pada adanya deformitas tangan dan kekuatan otot yang cukup. Nah, pada tingkat ini juga upaya yang dilakukan yaitu untuk penguatan otot dan penggunaan bidai. Jadi selain dengan opponent transfer, pada tingkat ini kita juga harus meningkatkan kekuatan ototnya dan juga bisa dipakaikan bidai pada pasiennya. Nah, untuk gambar A sama B ini terlihat bahwa pada gambar A itu pasien itu lemah dalam oposisi atau jempol-jempolnya lemah dan oposisinya juga lemah. Dan pada gambar B ini sebelum di transfer opponents. Nah, yang B ini setelah dilakukan transfer opponent dan keadaannya lebih baik dibandingkan yang A. Oke, selanjutnya itu ada level 2, the second group, ditandai dengan adanya otot lengan bawah yang berfungsi aktif seperti extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, pronator teres, dan brachioradialis. Nah, pada tahapan ini pada bagian ini itu diberikan edukasi pasien tentang menggunakan tangan dalam mode otomatis untuk memanfaatkan efek tenodesis jari dan fleksor ibu jari. Nah, maksud dari mode otomatis ini sebenarnya lebih ke keadaan di mana pasien ini mudah gitu. Dia ini gampang untuk bisa memanfaatkan si efek tenodesis dari jarinya dia ini dan fleksor ibu jarinya. Terus yang kedua ada juga penggunaan blood engsel untuk memperbaiki dan mempertahankan postur tangan. Jadi postur tangan ini kan penting banget ya. Makanya penggunaan blood ini dibilang tuh untuk memperbaiki dan mempertahankan postur tangan. Kenapa? Karena penggunaan blood engsel ini atau hingga spleen, dia tuh termasuk perangkat latihan yang baik untuk mempertahankan jari dan ibu jari dalam posisi yang baik. Juga bisa untuk meningkatkan fungsi ekstensor pergelangan tangan untuk genggaman secara otomatis. Maksudnya ya menggenggam tapi dia tuh mudah dan gak ada kesulitan. Nah, selanjutnya pasien level 3. Nah, pada level 3 ini radial wrist extensor dan brachioradialis berperan. Beberapa pasien pada level 3 memiliki poor finger closure.
Nah, untuk melatih itu, kita bisa melatih otot-otot ekstensor carpi radialis longus yang dapat digunakan untuk finger fleksi dan brachioradialis untuk oposisi. Namun, perlu kita ingat bahwa pada pasien level 3, wrist extension harus aktif karena wrist extension sendiri mewakili fungsi dari otot-otot tersebut. Sehingga kalau wrist extension tidak aktif, maka otot yang lain juga tidak akan bisa kita latih. Lalu yang terakhir pada pasien level 4. Nah, pasien level 4 ini mereka membutuhkan daya eksternal untuk aktivitas fungsional tangan. Jadi mereka perlu bantuan untuk melakukan aktivitas fungsional tangan. Nah, salah satu yang dapat membantu adalah dengan menggunakan splint, hinge splint, yang mana splint ini digunakan untuk melatih tangan menggenggam. Nah, selain itu, pada pasien level 4, mereka juga banyak yang tidak dapat mengontrol bahu dan siku secara efektif, sehingga mereka juga butuh feeder arm sebagai alat bantu agar bahu dan siku dapat bergerak secara efektif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tata laksana pasien gangguan fungsi tangan pada spinal cord injury level cervical. Kebenaran yang tidak menguntungkan dari cedera sumsum tulang belakang adalah bahwa tidak ada cara untuk mengembalikan kerusakan pada sumsum tulang belakang di tingkat manapun. Dengan cedera tulang belakang, leher menjadi yang paling parah dari semua cedera tulang belakang. Pasien akan memiliki jalan panjang untuk rehabilitasi ke depannya. Nah, selanjutnya ada perawatan dini. Di sini perawatan apa aja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menstabilkan dan mengamankan leher untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, pengaturan pernapasan dan fungsi pernapasan. Yang terakhir, ada pencegahan komplikasi termasuk pembekuan darah dan tinja atau retensi urin. Perawatan dan rehabilitasi jangka panjang mungkin termasuk yang pertama ada pembedahan untuk mengurangi tekanan pada sumsum tulang belakang. Juga ada suntikan steroid dan regimen nyeri untuk mengurangi ketidaknyamanan dan peradangan akibat cedera. Dan yang penting juga ada terapi fisik untuk membantu memulihkan fungsi bagian tubuh yang terkena dan mempertahankan fungsi di area yang tidak terkena cedera. Dan yang terakhir ada suntikan sel induk adalah alat bantu untuk membantu pemulihan sumsum tulang belakang. Penggunaan sel punca belum diadopsi secara luas, namun data klinis yang menjanjikan telah dilaporkan. Oleh karena itu, suntikan sel ini sudah bisa membantu pemulihan pada sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada terapi psikis atau yang sering kita kenal dengan kesehatan mental. Kesehatan mental ada yang paling penting bagi pasien dengan cedera tulang belakang leher karena kesehatan mental ini sangat berhubungan langsung dengan kesehatan fisik seorang pasien. Nah, seorang pasien dengan cedera tulang belakang leher akan sangat membutuhkan banyak bantuan dalam menangani cederanya, yang artinya untuk masa depan mereka akan sangat mencari terapis yang menangani pasien lumpuh. Bahkan mungkin mencari terapis ini adalah merupakan bagian besar dari pemulihannya. Nah, pasien-pasien ini akan mengalami berbagai perubahan emosional karena seiring dengan perubahan fisiknya. Jadi, untuk menjaga kesehatan mental adalah sebuah keharusan bagi seorang pasien. Saat ini juga, robotika diusulkan sebagai solusi non-invasif untuk meningkatkan fungsionalitas tangan melalui platform yang dapat dikenakan dan digerakkan, yaitu exoskeleton robotik. Selain itu, baru-baru ini elastomer dan tekstil telah digunakan sebagai pengganti akuator kaku tradisional dan telah terbukti menawarkan kelas baru perangkat robotik yang dapat dipakai dengan lembut. Tujuan dari exoskeleton robotik adalah untuk membantu fungsi tangan pada individu yang menderita kelumpuhan ekstremitas atas setelah cedera tulang belakang. Metode terapi sebagai okupasi terapi, kita bisa menggunakan dalam bentuk sarung tangan robotik lembut yang berbahan dasar kain nih. Nah, sarung tangan robotik ini menggunakan aktuator elastomer yang dibentuk searah dengan bentuk tangan. Dan desain yang diperbarui terdiri dari sarung tangan dasar dengan titik-titik lampiran yaitu pengencang kain dan loop, tali pengikat untuk aktuator jari independen yang modular.
Lalu, setiap aktuator berbasis kain terdiri dari 3 lapisan kain dan 2 kandung kemih kedap udara yang ditempatkan di antara setiap kantong kain. Gitu. Terima kasih.